Ya pemirsa, apa yang tengah terjadi di Iran tentunya kita ingin tahu lebih dalam lagi. Kali ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan warga negara Iran yang menetap di Indonesia. Ada Mas Muhammad Sheikhi sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Mas Sheikhi, Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, selamat malam juga. Sehat ya Mas Sheikhi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Sheikhi, sebagai warga Iran, melihat apa yang terjadi di Iran saat ini, termasuk gelombang demonstrasi cukup besar yang terjadi sejak Desember lalu. Menurut Mas Sheikhi, apa sih sebetulnya gap yang terjadi antara warga Iran sendiri dengan pemerintah yang coba ingin disampaikan? Oke. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas undangan Anda untuk mendengarkan suara masyarakat Iran. Saya ingin menggambarkan secara singkat kondisi terkini di Iran. Pada tanggal 28 Desember, setelah pemogokan para pengusaha di pasar Tehran dan tutup toko-toko mereka, setelah beberapa hari aksi demo meluas ke seluruh Iran. Sebenarnya jika kita ingin mengetahui tentang alasan di balik aksi demo yang sekarang bisa bilang bukan demo lagi, ini sebenarnya revolusi, bukan demo lagi. Adalah penurunan nilai harga mata uang nasional kita dari 7 toman pada tahun 1979 waktu revolusi, 7 toman, bukan 7.000 toman ya, 7 toman. Sampai saat ini harga $1 sama dengan 145.000. Setelah itu mengabaikan suara masyarakat oleh pemerintah Iran, mengabaikan masyarakat dari mengambilkan keputusan penting, dan alasan-alasan seperti ini seperti menghabiskan sumber daya Iran untuk membiayai kelompok-kelompok seperti Hezbollah di Lebanon, Husi di Yaman, Hamas di Gaza, dan Hashd Sha'bi dan sebagaimana di Irak, daripada menghabiskan sumber daya itu untuk masyarakat Iran. Mungkin Anda tidak tahu, Iran mempunyai pada totalnya ya cadangan terbanyak, cadangan oil dan gas, minyak dan gas di dunia. Negara yang pertama di dunia adalah Iran. Tapi kondisi ekonomi justru tidak sejahtera masyarakatnya. Betul. Jadi alasan di balik aksi demo atau revolusi ini sebenarnya lumayan panjang dan bertentangan dengan narasi pemerintah Iran. Aksi demo masyarakat Iran tidak dipengaruhi oleh negara-negara yang lain. Oh, seperti itu ya. Jadi sebetulnya tidak dipengaruhi oleh negara-negara lain termasuk Amerika Serikat, tapi kan pemerintah Iran melihat ada andil Amerika Serikat di situ, Mas Sheikhi. Tapi Mas Sheikhi masih melihatnya bahwa permasalahan utama dari semua gelombang demonstrasi atau bahkan kita sebut tadi revolusi adalah ekonomi yang menjadi core problemnya, masalah sebenarnya utamanya. Kondisi ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi Iran jadi pemicu untuk aksi demo. Tapi alasan-alasannya lebih luas dan di luar dari masalah ekonomi saja. Nah kalau kita lihat dengan kacamata yang lebih luas geopolitik, termasuk kita harus akhirnya menarik bagaimana efek atau dampak dari Amerika Serikat ini dalam perjalanan panjang Iran seperti apa sih Mas Sheikhi? Sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, karena Iran mempunyai cadangan terbesar secara total minyak dan gas di dunia, untuk kepentingan Amerika Serikat sangat penting untuk menghadapi China, Tiongkok. Jadi jika ada posisi Amerika tentang aksi demo atau revolusi
masyarakat Iran terhadap pemerintah Iran, kita harus melihat dari perspektif geopolitik juga. Nah, kalau Mas Heiki juga melihat sebetulnya seberapa jauh kemudian Amerika Serikat bisa memberikan dampak terhadap gelombang demonstrasi ataupun penyampaian aspirasi dari masyarakat Iran sendiri? Jika kita menganalisis keputusan dan kebijakan Presiden Donald Trump, khususnya di periode keduanya sebagai presiden, menurut saya Amerika Serikat tidak terlibat dengan dalam perang dengan perang besar dan menyeluruh dengan Iran. Faktanya apa? Faktanya adalah serangan fokus dan terbatas pada fasilitas-fasilitas nuklir Iran dan serangan terhadap Venezuela kemarin. Betul. Itu bukan perang besar dan menyeluruh. Jika ada kemungkinan serangan Amerika terhadap pemerintah Republik Islam Iran, kemungkinan besar itu sangat terbatas dan untuk untuk melemahkan kemampuan penindasan, melakukan penindasan pemerintah Iran. Kemungkinan besar begitu. Dan menurut saya itu lebih ke arah propaganda dan peringatan kepada pemimpin Iran. Nah kalau Mas Heiki melihat, terakhir mungkin pertanyaannya Mas Heiki, apa kemudian yang bisa dilakukan sehingga gelombang demonstrasi ini bisa kemudian mendapatkan solusi, warga dan pemerintah bertemu pada satu titik, tidak juga menyalahkan atau mungkin menimbang keberadaan Amerika Serikat dalam konflik yang terjadi. Seperti apa Mas Heiki? Apa sih yang diharapkan atau yang bisa menjadi solusi? Itu tergantung dan pilihan pemerintah Republik Islam Iran. Sampai sekarang kita belum lihat solusi. Ini sudah 2 hari saluran internet dan telepon, SMS semuanya sudah diputus. Jaringan komunikasi putus. Tidak bisa. Jadi menurut saya yang penting pemerintah Republik Islam Iran apa yang akan memutus dalam situasi ini. Itu yang sangat penting. Oke. Itu yang diharapkan oleh masyarakat Iran. Terima kasih Mas Muhammad Syaiki sudah berbagi informasi, memberikan gambaran kepada kita semua apa sebetulnya yang tengah terjadi di Iran dan juga dirasakan oleh masyarakat Iran tentunya. Windy, itulah tadi kemudian cerita, gambaran mengenai kondisi yang terjadi di Iran, point of view atau pandangan dari masyarakat Iran. Kembali kepada Anda dan juga beserta seluruh narasumber lain.